wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang saya hormati yang dirahmati Allah, jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya masjid Nurul Islam Beratang Binangun Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat adalah petang hari ini Allah masih melangkahkan kaki kita ke masjid, bisa sholat fardu berjamaah, kemudian ketika diumumkan ada thalabul ilm masih 3 jam di masjid. Ini kalau nggak dipilih Allah nggak ada di sini. Maka bersyukur kita sebagai pilihan Allah ini senantiasa menambah nikmat, maka kita mau bersyukur. Sebab kalau nggak dipilih Allah nggak ada di masjid kita. Apalagi kondisi seperti ini, hujan, ini nanti di depan teras makan goreng sama minum kopi. Enak. Atau bisa goreng gitu ya, mantap. Tapi enggak. Kalau pilih kita ke masjid, ini nikmat. Sebagaimana Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dibukukan Imam Bukhari di kitab besar Sahih Bukhari nomor 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid, dia fardu berjamaah, dan ketika ada majelis dia tinggal mendengarkan. Ini nikmat. Apalagi langkah kaki kita dijamin sama Allah, duduk kita pun dijamin. Sebagaimana Imam Muslim membukukan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah wa idza qa'ada nafilah. Langkah kaki ke masjid untuk niat ibadah adalah rahmat yang dilipatkan, dan duduknya ini duduk yang Allah jamin mendapat ampunan dosa. Amin. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah ini agar nikmat-nikmat ditambahkan sebagaimana Allah berjanji, wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga pula kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dengan optimal, karena kalau kita nanti mencontoh beliau, nikmat ini ditambah lagi, yakni hidup kita di dunia ini dalam cintanya Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Janji Allah ini hak, diletakkan di Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan pada hamba-hambaku, kalau memang benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakanlah ikuti aku.
siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam menjaga ukhuwah, dalam berakhlak karimah, dan dalam beramal, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan. Semoga kita yang hadir beserta segenap keluarga kita Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai pada diri kita masing-masing derajat terbaik yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Semoga pula salam dan salawat ini tercurahkan senantiasa untuk beliau Muhammad SAW dan menjadikan syafaat bagi kita di yaumul akhir. Amin. Hari ini insya Allah tanggal 15 Jumatil Akhir, 15 Jumatil Akhir atau Jumatil Tsani. 15 Jumatil Tsani yang beriringan dengan bulan Desember. Maka di bulan ini akan ada perayaan, dan perayaan ini dua, dan tidak bisa dipungkiri. Next, gak bisa dipungkiri dan pasti terjadi karena penganut atau pengikut acara ini, data PBB jumlahnya 4,7 miliar dari penduduk dunia 7,3 miliar. Penduduk dunia 7,3 miliar ini yang 4,7 Nasrani, yang Muslim baru 1,3 miliar, separuhnya aja belum. Dari 1,3 miliar ini aja mungkin yang sholatnya berjamaah mungkin cuma separuh, 600 juta. Dan yang berjamaah datang ke masjid mungkin separuhnya lagi cuma 300. Dari yang 300 juta itu yang berinteraksi dengan Quran mungkin separuh juga, dalam 150 juta. Dari 150 juta itu yang hafal mungkin separuh juga, yang 75 juta. Kemudian yang mendakwakannya mungkin separuhnya lagi, tinggal 34 juta. Maka sedikit sekali. Sehingga acara ini pasti akan terjadi karena ini memang universal dunia. Dan di negeri kita walaupun mayoritas Islam, tapi untuk dunia jumlah kita separuhnya belum dari mereka. Nah, lalu bagaimana sikap seorang mukmin dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang dikenal di negeri kita dengan sebutan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, next, Allah dan Rasulnya sudah memberikan pada kita ini pedoman hidup, dan pedoman ini ada 3. Al-Quran dalam surat 10 ayat 57, Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Dalam surat Yunus ayat 57 katakan, wahai manusia, ini loh pedoman nasihat langsung dari aku Rabb kalian. Dia obat segala penyakit, utama penyakit hati. Dia petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Kemudian yang kedua, wa minal hikmah, dan aku beri Muhammad hikmah. Apa hikmah ini? Hadis itu sendiri. Ini pegangan kita, Quran, hadis, dan ijma ulama. Ijma ulama. Ulama itu orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran di surat 35 ayat 28. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada ayat-ayat Allah, dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dalam surat 35 ayat 28, Rabbuna wa ta'ala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah, takut pada ayat-ayatnya dan mengikuti benar, itulah ulama. Nah, kalau yang sekarang yang berani menyimpang dari Quran, bukan ulama itu, ubaru. Kalau ulama takut, ubaru itu tidak ada takutnya semua. Nah, maka
Cuma ulama yang diridhoi Allah saja yang perlu kita jadikan pegangan. Karena banyak juga ulama-ulama yang disebut ulama tapi ternyata tidak sebagaimana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Next, maka orang Muslim jangan ikut-ikutan. Nah sekarang kita lihat kelahiran Yesus. Apa betul Yesus atau Nabi Isa itu lahir di tanggal 25 Desember? Kata Christmas atau Mass of Christ atau Natal yang dalam dogma gereja adalah hari lahirnya anak Tuhan, yakni merayakan kelahiran Yesus, berasal dari ajaran gereja Kristen Katolik Roma. Kebetulan saya dulu menganut ini, Kristen Katolik Roma. 30 tahun saya beragama ini sejak lahir. Tetapi dari mana gitu mereka mendapatkan ini? Sementara di Bible nggak ada. Itu kalau dibuka di Bible nggak ada urusan Natal sama sekali. Dan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus pun nggak pernah mengajarkan hal ini. Lalu dari mana ini datangnya? Nah, next. Ini berawal dari tradisi penyembahan berhala di Mesir. Jadi kaum Bangka, kaum Babilonia, orang-orang itu adalah penyembah berhala sebelum adanya agama yang ditetapkan Allah yakni Islam. Sebenarnya kalau mau jujur Nabi Isa itu Muslim Nabi Isa itu. Kalau mau jujur lagi Nabi Musa Muslim, semua Muslim. Nabi Ibrahim juga Muslim, jelas kalau Muslim. Dulu pernah pada waktu debat dengan keluarga ketika saya masuk Islam pertama, saya tanya begini, saya tanya Yesus disunat enggak? Mana ada dibuka di Yohanes pasal 19 dibuka Yesus disunatkan. Terus saya tanya begini sama keluarga, lalu yang sunat itu umat siapa? Umat Islam. Berarti Yesus enggak jawab. Sunat hari ke-8. Kemudian saya tanya lagi, dalam Alkitab Bible diyakini Yesus wafat kan? Padahal tidak, diselamatkan Allah. Iya wafat. Habis wafat diambil kan? Dikuburkan ya. Pakai kain apa? Kain kafan. Ada kan ini? Iya ada. Benar. Sekarang saya tanya umat yang matinya pakai kafan, nggak pakai jas, nggak pakai dasi, nggak pakai siapa? Umat Islam. Berarti Yesus nggak jawab. Terus saya tanya, Yesus puasa nggak 1 bulan? Mana coba dibuka, bicara. Ketemu. Yesus puasa, malah tambah 10 hari nih, 40 hari. Terus saya tanya, umat yang puasa 1 bulan penuh siapa? Islam. Berarti Yesus nggak jawab. Nah, jadi di dalam kitab suci tidak ada orang yang merayakan perayaan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun dari kitab Jabur, Taurat, Injil cuma 2 orang, Herodes dan Fir'aun. Nah, jadi kalau ada orang Islam buat acara pesta ulang tahun, wah besar-besaran di hotel. Kan saya cuma pikir, mungkin memang Herodes atau Fir'aun. Karena tidak ada contoh sama sekali kecuali Herodes dan Fir'aun. Next. Sehingga perayaan kelahiran Sanggar itu pakai U, Sanggar itu pakai U, G-nya kecil. Kalau sang pakai U itu artinya matahari. Jadi tanggal 25 Desember di Roma itu hari raya Dewa Matahari. Nah, kok bisa tiba-tiba menjadi itu dirayakan Natal? Karena huruf U-nya ditutup atasnya jadi O. Kalau ditutup jadi O jadi Sang. Kalau dia kecil dewa, kalau dia besar Tuhan, maka muluslah masuk di sana dengan Son of God. Mulus masuknya. Siapa yang masukkan mulus? Hari Doyo. Bukan, itu pabrik roti Paulus. Jadi Paulus itu mulus memasukkannya melalui Serintus. Siapa Serintus? Serintus itu kaisar Roma masa itu.
pintar sekali, masuknya mulus, sehingga dia menjadi ulama, menjadi guru spiritual di Roma waktu itu. Itu persis caranya Taim masuk ke Mulyono Nyawo. Jadi persis itu modelnya. Nah, sehingga jadilah guru spiritual itu. Maka tanggal 25 Desember yang tadinya peringatan Dewa Matahari, karena menjadi Son of God, kecil itu berubahnya. Dia besar, jadi besar. Anak teman semakin lebih terkenal daripada Dewa Matahari sendiri, dan ini dilestarikan sampai hari ini. Jadi ini bukan awal ajaran gereja sih. Maka dilestarikannya, sehingga tindakan ini mengakibatkan orang-orang Kristen di Syria dan Armenia itu protes keras. Karena menurut mereka Nabi Isa lahirnya tanggal 6 Januari, itu menurut mereka. Nah, tapi apakah benar Nabi Isa itu lahir 6 Januari atau Nabi Isa itu lahir 25 Desember? Mari coba kita lihat Al-Quran surat 46 dulu. Surat 46 di ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman di surat 46 ayat 12 bunyinya begini. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyyan litunzira alladziina dzalamu wa busyra lil muhsinin. Yang artinya begini. Sebelum Al-Quran sudah ada kitab sebelumnya, yakni milik Musa, Taurat. Dan Al-Quran ini aku turunkan dalam bahasa Arab, kata Allah, untuk membenarkannya lagi, meluruskan dari apa yang sudah dirubah-rubah oleh mereka, yang sudah diganti-ganti. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak, Nabi Isa alaihissalam, Rasul utusan diganti anak Tuhan. Ini diluruskan sama Allah di Al-Quran ini. Maka Allah katakan dengan kalimat musaddiqal arabiyya litunzira alladziina dzalamu. Kuturunkan dalam bahasa Arab itu memperingatkan mereka yang sudah zalim dan memberi kabar gembira kita orang-orang yang berbuat iman kebaikan ini. Nah, sehingga Allah luruskan pula proses kelahiran Nabi Isa. Coba buka dulu Lukas pasal 2 ayat 7 di Google. Dalam Lukas pasal 2 ayat 7 dikatakan Nabi Isa lahir di palungan. Palungan itu wadah pakannya wedus. Jadi lahir di kandang hewan. Masjid Nurul Islam kalau Idul Adha dititipi kambing. Itu aja jamaah tahu sholatnya ini. Neliwan kambing wedus. Ya. Apalagi harus tinggal di wedus itu kan nggak masuk akal. Ya, meremehkan sekali. Kata mereka menunjukkan Tuhan itu merendahkan. Tidak dia lagi itu artinya mereka, argumen mereka begitu. Ya. Nah, apakah betul Nabi Isa itu lahir di kandang wedus di dalam palungan? Apalagi digambarkan di dunia barat itu ada saljunya, pakai pohon cemara dan lain sebagainya. Ayo kita cek sekarang di Al-Quran. Kita buka surat 19. Nah ini ayat 22 sampai dengan 25. Kita lihat apakah betul Nabi Isa lahir di bulan Desember. Fahamalahu fatadzaba bihi makan khosiyah. Maka dia Maryam mengandung lalu mengasingkan diri dengan kandungannya di tempat yang jauh. 23. Fa'aja ahabakhadu ila jid'in nakhalat sayalaitani mitu qabla hadza wa kuntu nashkan manusia. Kemudian rasa sakit yang melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati. Dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Lebih baik aku mati saja. Jadi gak usah diperhatikan lagi. Apa yang terjadi? Allah utus malaikat Jibril menjumpainya di ayat 24. Pada dahan min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sadiya. Maka Jibril berseru dari tempat yang rendah, Maryam jangan bersedih hati. Allah sudah menyiapkan anak sungai itu anak sungai itu baru diciptakan hari itu juga sama Allah. Dan itu steril dan sucinya luar biasa untuk proses persalinan.
Kemudian ayat 25-nya, wa quli ilaika min innaqlati tusyakit alaiki rotobat janiyah. Dan untuk energimu, energi apa? Kelainan, kan butuh energi. Udah, goyangkan saja bakal buah kurma ini, maka akan berguguran kurma yang matang. Dari ayat ini berarti Nabi Isa lahirnya di perkebunan kurma, bukan di kandang wedus. Jadi secara tempat ada kebohongan. Secara kalender kurma itu matangnya Juni, Juli, Agustus. Kurma itu matangnya 3 bulan itu. Nah, kalau dikatakan Desember, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka yang berbohong. Kemungkinan yang kedua, kurma ini double. Wah, sudah ditetapkan Allah untuk 2 Juni, Juli, Agustus, kemudian Desember. Jadi kurma itu apa gitu. Makanya kira-kira yang benarnya kurmanya double atau mereka yang double. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam, Rasul Isa alaihissalam tidak lahir di bulan Desember. Itu secara kalender, secara penanggalan, secara geografis sudah kacau semua. Sekarang secara akidah, halaman kita biasa. Kita lihat di surat 5. Surat 5 ini surat Al-Maidah ayat 72. Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'akunna wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya sungguh kafir orang yang mengatakan, Paulus itu mengatakan, jadi mengatakan aja hukumnya kafir. Nek gak Paulus itu kayak somangan, masa nggak bisa membedakan? Bisa Paulus kali ini mengucapkan itu dihukumi kafir semua. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah putra Maria, kafir kata Allah. Padahal Allah sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim itu. Jelas banget. Nah, sekarang kalimat Nabi Isa di Quran ini ada nggak di Bible? Ada. Yohanes pasal 17 ayat 3. Jelas Nabi Isa mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, berarti di surga. Hanyalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Utusan, bukan anak Tuhan. Kalimatnya. Ini kalau direnungkan ini jamaah gereja sepi dan Nurul Islam deh. Nah, kalau jamaahnya pindah sini pendetanya Banten, setoran tutup tidak pernah infak. Saudara-saudara. Kemudian ayat 73 next. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa wahid. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang 3. Agama saya dulu Tuhannya ada 3 Pak, rupa-rupa warnanya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Nah, Allah bilang mengatakan Allah salah satu dari yang 3 yang Trinitas itu kafir. Allah dia mengatakan ini kafir. Makanya kalau mereka dikatakan kafir nggak mau, padahal Allah yang bilang kafir mereka. Karena mengatakan Allah bagian dari yang 3. Padahal tidak ada yang berat diibadati kecuali Allah yang Esa. Nah, maka dari sini, terus kalau kita umat Islam mengucapkan selamat Natal yang artinya selamat atas lahirnya anak Tuhan, kira-kira pantas enggak ya? Ya. Halaman berikutnya. Wala ana bidum abadu wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadikan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak pernah pula menyembah apa yang Tuhan yang kamu sembah, untuk agama. Ayat ini itu mempertegas Rasul Muhammad SAW pernah didatangi Atib, itu pembesar Nasrani, meminta kepada Rasul Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah
Ya nggak bisa. Wong di Quran surat Maryam ada Isa, di surat An-Nisa ada Isa, di surat Al-Maidah ada Isa alaihissalam. Rasul nggak boleh itu. Jadi jangan bilang itu bukan anak Tuhan dan sebagainya. Udah. Apa kata Allah? Justru Allah memerintahkan Rasulullah. Coba buka surat 3. Surat 3 ayat 61. Apa kata Allah? Malah suruh nantang. Ini mulai 58. Kalau kita kaji mulai 58 aja. Surat 3 mulai 58. Jangan mulai 61. 58 ya. Dalika natuhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikian kami bacakan kepada Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Ini, inna masalah Isa indallahi kasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma khalaqahu sayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu tidak berbeda dengan penciptaan Adam, kata Allah. Bagiku, aku cukup mengatakan jadilah, maka jadi. Lihat nabuhnya. Al-haqqu bi rabbika wa la takun minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari aku Tuhanmu. Jadi jangan pernah kamu ragu. Nah, ini dia 61-nya. Karena mereka melawan Rasul, apa kata Allah? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabta'il fa naj'alaka Allah ala kadhibin. Sama Allah ditantang. Muhammad bilang sama orang-orang Nasrani itu, begitu kan semua. Suruh mereka mengumpulkan anak-anak Nasrani, anak-anak Muslim, istri-istri orang Nasrani, istri-istri orang Muslim. Kamu dan pemuka mereka ajak mubahalah. Dan perorangan loh. Ini Allah menyuruh mubahalah itu kaum, semua kaum Nasrani dan kaum Muslim suruh mubahalah. Apa yang terjadi? Balik kucing mereka ulang. Itu kalau misalnya berani, ayo, tidak ada Kristen kayaknya sekarang. Kenapa? Bisa teh. Dihabiskan sama hari itu, betul. Jadi sampai Allah yang suruh mantang Rasulullah mubahalah. Kasus ini memang terjadi pada Gus Nur dengan Polda Sulawesi Tenggara, sempat viral. Masa-masa COVID sebelum COVID, saya lupa. Ditantang mubahalah, berani, nggak Poldanya sama, Poldanya sama. Apa yang terjadi? Sepekan kemudian waktu tsunami habis Mapolda Sulawesi Tenggara. Itu kan. Hati-hati mubahalah itu. Maka orang mubahalah itu kebenaran ditantang mubahalah. Cuman sayangnya orang kita sering keliru. Mubahalah digawe sumpah pocong. Itu saya mubahalah. Cuma bukan sumpah sopo boleh kayak sumpah pocong. Saya ini sumpah pocong sih bener, urip sing salah kok pancet di pocongan mati. Itu sebenarnya mubahalah secara kimia. Nah, saudara-saudara, maka inna hadza huwa al-khasamul haqq wa ma min ilahi illallah wa inna Allaha lawal azizun hakim. Sungguh ini kisah yang besar. Tidak ada Tuhan yang benar dan sungguh aku Allah perkasa. Sampai ditantang sama Allah. Jadi kaum Nasrani pernah ditantang sama Allah dengan kaum Muslim melalui Rasulullah, suruh nantang mubahalah. Nanti tak laknatnya hari itu juga. Rasul ngomong, nih pesan dari Allahku. Juga Allah ini, begitu kan sama Rasulullah dalam Quran tafsir. Ayo, mana anak-anakmu kumpulkan sini. Kamu kumpulkan anak-anak Muslim. Mana istri-istri kalian semua? Saya kumpulkan istri-istri kamu. Terus kamu dan saya, kita mubahalah. Kita lihat siapa yang benar. Nanti laknat Allah akan turun pada yang salah. Ulang. Berarti mereka ragu kan? Kalau mereka yakin Tuhan itu ada 3 rupa-rupa warnanya, mestinya nggak ulang. Misalnya, mau mesti enggak ulang. Khawatir deh, Muhammad ini untuk sakti masih begini gitu kan? Ada waqulil haqqu min rabbik, kebenaran yang hak yang datang dari Allah itu penutupnya di ayat 62. Jadi kebenaran yang hak ada pada diri kita. Nah, saudara-saudara, kembali ke materi ini sehingga keluarlah ayat. Kamu bukan penyembah yang besar dan aku juga bukan penyembah. Ya sudah, untuk agama, untuk agama.
Ini batasan dari Allah. Halaman berikutnya. Nah, orang Islam itu mentok sekali ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Jelas Allah bilang Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Loh, kalau akidah kita di sana, terus tiba-tiba mengucapkan selamat di atas lainnya anak Tuhan, kira-kira pantas tidak? Kata mereka, arah urut Islam ini beding, lebih sedikit, bagian gak entos itu. Nah, maka disinilah ketika ada ketetapan dari Allah dengan kata wala ana abidun ma'abadu wala antum abidun. Mereka itu menyembah Tuhan Yesus. Kau tahu? Lah saya orang sana gitu. Malah saya dulu lucu kalau minta itu lewat Bunda Maria malah. Gini doanya dulu. Saya kalau doa begini, ya Bunda Maria, mintakan pada putramu Tuhan kami. Ayo tetap terus ya. Jadi memang begitu dulu saya doanya. Jadi ajaran yang saya terima itu begitu. Ya Bunda Maria, bapaknya bapak ini di bapaknya Bunda Maria itu di sana sesuai dia. Ya Bunda Maria tolong mintakan ke anakmu ya gitu. Yesus Tuhan kami. Kok bisa begitu? Kenapa? Loh kan biasa. Kalau kita minta ke orang enggak enak, tapi kalau minta lewat ibunya, gue sih ngomong. Acim, Acim, udah ibu sih ngomong. Ibu kira tiga emang ya, tidaknya tadi. Tapi coba relasinya, Mas Acim, aku jalan, oh enak kan gitu. Tapi begitu saya ngomong gue, kayak Acim, iya ya bu, gitu. Jadi bayangin seperti itu. Jadi mentakdir, ya Allah ya Allah ya Allah. Dan itu terjadi pada diri saya 30 tahun lalu. Allah. Nah, saudara-saudara, maka pantaskah akidah kita yang kita tahu bahwa la ilaha illa ana fa'budu, tidak ada Tuhan selain aku maka ibadati aku. Kita sampai berani mengucapkan selamat. Dan terus kan udah enak Pak, ini negeri Nusantara ini negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus ya udah. Mereka mengucapkan untuk kita Pak selama Idul Fitri. Sekarang mereka minta balasan gimana? Ya sudah, saya izinkan mengucapkan selamat hari libur. Saya sukses bertahun-tahun mengucapkan selamat hari libur di hari Natal. Saya masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Desember Albertus kakak saya. Januari bagi saya tahun 98. Juli adik saya dulu ya. Mulai tahun 2000 sampai 2017 Papa masuk Islam dan Mama 2018. Bayangkan dari tahun 2000 sampai 17 tahun kami setiap Natal datang ke rumah orang tua kami, tidak pernah kami mengucapkan Natal, selalu selamat hari libur Pak. Langsung cium, makasih. Bu, kupingnya dibocah malaikat atau gimana? Nah, ini saya cobakan di teman-teman yang mengeluh kepada saya yang tentara dan kepolisian yang pangkatnya rendah, kebetulan komandannya pangkatnya tinggi, Mas Rani. Ustaz gimana? Saya bilang, ucapkan selamat hari libur. Wih, Ustaz, skot jam ini nanti. Tuh, coba baca surat 65 ayat 3, dibaca. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa. Kalau kamu tawakal pada aku yang ngatur semuanya, kata Allah. Aku yang ngatur. Jangan takut kamu dipecat, jangan takut pangkatmu turun. Aku yang ngatur semuanya. Selama kamu bertakwa padaku dan aku melarang kamu mengucapkan itu, kata Allah. Karena hukumnya Allah tadi bilang, laqad kafaratina qul kafir yang mengatakan itu. Maka dicoba seorang kapten kepada salah satu perwira tinggi mati tahun sholat libur. Apa jawabannya? Terima kasih. Dia keluar sukses. Dua Natal tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Saya coba pakai tulisan sudah bukan lagi ucapan, tulisan. Saya tulis ini, selamat hari libur, semoga bahagia. Wih, jawabannya, makasih, keren, ini baru Ustaz nih. Salut aku mau ucapkan Natal. Natal bukan itu, ada sudah libur. Itu sudah orang Natal semua nih. Nah, maka ucapkan selamat hari libur, aman akidah kita. Tapi kalau mengucapkan Natal berarti
selamat atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira pantas tidak sebagai seorang muslim? Maka kalau mau ucapkan selamat hari libur anak. Itu Natal. Sekarang tahun baru. Nih, tahun baru Masehi pertama kali diperingati